Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita mencoba untuk memberikan contoh sudut berelasi pada sumbu datar. Sekali lagi untuk mengerjakannya nanti kita cukup menggunakan kalau itu kuadran 1 semuanya dinyatakan dengan alfa. Sedangkan kuadran 2 kalau sudutnya terletak di kuadran 2 diingat-ingat, maka nyatakan dengan 180 min alfa, sedangkan alfanya adalah selisihnya dengan 180. Kalau kuadran 3 berarti 180 plus alfa. Sedangkan kuadran 4 360 min alfa. Menyatakannya. Kemudian yang perlu kamu ingat-ingat adalah nilai positifnya siapa? Kalau kuadran 1 semuanya positif. Jadi antara 0 sampai 90 derajat itu semuanya positif. Sedangkan antara 90 sampai 180 kuadran 2 yang positif hanya sin dan tentunya sama kosekan. Otomatis selain sin dan kosekan adalah negatif. Kuadran 3 yang positif hanya tangen dan kotangen. Otomatis selain tangen dan kotangen negatif. Kemudian untuk kuadran 4, jadi kalau nanti sudutnya terletak di kuadran 4, yang positif itu hanya kosinus. Mohon diamati dari yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kosinus sama sekan itu positif, selain kosinus dan sekan otomatis negatif. Nah, coba kita yang pertama. Nyatakan dalam sudut lancipnya. Nah, ini sinus 111. Nah, kamu perlu ngecek 111 itu berarti di kuadran berapa? Kuadran 2. Ya. Ini 111 berarti di kuadran 2. Berarti nanti nyatakan dengan 180 min alfa, ya. Berarti 180 selisihnya. Nah, dengan 180 berapa? 69. Berarti nanti ingat-ingat kalau kuadran 2 berarti yang positif nilai sin. Nah, ini otomatis tidak ada tambahan min. Berarti langsung sin 180 min 69 sama dengan sin 69. Langsung ya. Kemudian yang kedua, kosinus 140. Sekali lagi 140 di kuadran 2 berarti menyatakannya dengan 140 min alfa. Lah alfanya berapa? Ya tinggal selisihnya dengan 180. 40. Terus nilainya kosinus di kuadran 2 positif apa negatif? Negatif karena selain sin negatif. Berarti min cos 40. Bisa dipahami? Ya, saya yakin bisa ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sudutnya di mana, siapa yang positif. Selain itu otomatis negatif. Terus, tangan 178. Sekali lagi 178 itu masih kurang dari 180. Berarti terletak di kuadran 2, maka nyatakan dengan 180 min alfa. Nah, karena itu 180 min alfa di kuadran 2, nilai tangennya adalah negatif ini ya, harus ada tambahannya min. Nah, ini min. Nah, berarti ini min alfanya sekali lagi selisihnya dengan 180 sama 178. Berarti 2. Bisa dipahami? Nah, jadi langsung nilainya min tangen 2. Sekali lagi karena 178 terletak di kuadran 2, maka yang positif hanya sin dan kosekan sehingga tangannya adalah negatif. Lanjut. Sin 120. Tentukan nilainya. Nah, sekali lagi 120. 120 itu terletak di kuadran 2, maka nyatakan dengan 180 min alfa. Nah, nanti karena di kuadran 2 nilai sin itu positif, ya langsung saja sin alfa. Sekali lagi alfanya adalah selisih antara 180 dan 120. Jadi sin 180 min 60 sama dengan sin 60. Berapa sin 60? Sudah hafal? Setengah akar 3. Yang belum hafal ya silahkan ya sambil diingat-ingat.
Contoh selanjutnya. Sin 235. 235 di kuadran berapa? 3. Ya berarti pakai 180 plus alfa. Sekali lagi, selisihnya alfanya 180 sama 235. Kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti sinnya tambahi min. Bisa dipahami? Nah, jadinya sin 180 plus 55 sama dengan min sin 55. Lanjut. Kotangan 190. Sekali lagi, 90 terletak di kuadran 3 melebihi 180. Jadi, kamu nyatakan dengan 180 plus alfa, sehingga nanti karena kuadran 3 yang positif itu tangen dan kotangen. Nah, sedangkan nilai alfanya selisih 190 sama 180 jadi 10. Berarti langsung kotangan 10. Bisa dipahami nggih? Lanjut gampang asline ya. Kot, sek, tinggal dilihat. Nah, ini 200. 200 second 200. Second 200 berarti terletak di kuadran berapa sekali lagi? Kuadran 3 karena melebihi 180. Ya berarti nanti nyatakan dengan 180 plus alfa. Alfanya dari mana? Ya selisihnya ini. Second tetap second. Nah, baru mengubah yang 200 kan? Sehingga second 180 plus 20 derajat. Ya berarti ini kuadran 3 yang positif hanya tangan sama kotangan, otomatis second tambahi min. Nah, berarti min second 20. Gampang ya? Nah, sudah paham mulai? Nah, lanjut. Tentukan nilai dari sin 240. Ya berarti 240 kuadran berapa anak? Kuadran 3. Ya berarti pakai rumus yang ini. Kuadran 3 yang positif hanya tangan kotangan, otomatis ini tambahin min. Alfanya sekali lagi selisihnya ini. Jadi untuk mencari 60 dari mana? Ya itu selisihnya. Nah ya udah. Kemudian min sin 60. Sin 60-nya kembali lagi ke tabel 84 mengenai nilai trigonometri sudut istimewa. Harus hafal itu harusnya ya. Yang belum hafal, monggo. Kemudian dilanjut. Kotangan 210. 210 di kuadran berapa ya? Iya 3 karena melebihi 180 kurang dari 270. Berarti nyatakan dengan 180 plus alfa. Nah itu kuncinya. Kemudian selisihnya alfa didapat dari selisihnya. Nah sedangkan di kuadran 3 nilai kotangan positif ya rasa nambahin negatif. Langsung kotangan 30. Jadi nilainya kotangan 30 berapa ya? Kebalikan tangan 30. Kalau tangan 30 seper akar 3 ya tinggal dibalik. Seper akar 3 dibalik jadi akar 3 per 1. Gampang ya? Nah, sekarang tinggal yang kuadran 4 contohnya. Berarti antara 270 sampai 360. Misalnya ini. Jadi nanti tadi yang di kuadran 4 yang positif hanya nilai kosinus. Otomatis sama sekan. Nah, ini sinus 305. 305 yang nyatakan dengan 360 min alfa. Alfanya dari mana? Ya selisihnya. Gampang gitu. Ya. Terusan nilainya jadi negatif ya. Karena bukan kosinus. Sama sekan. Ya. Udah bisa ya. Nah, lanjut yang 290 ya sama karena antara 270 sama 360 ya, wis berarti tinggal nyatakan dengan 360 min alfa. Sekali lagi alfanya diperoleh dari selisihnya antara 290 sama 360 ya, tinggal dikurangi yang besar dikurangi yang kecil yang gampang ya.
360 dikurangi 290 berarti 60 ditambah 10, 70. Lah, karena nilai kotangan di kuadran 4 berarti negatif. Ya nambahin negatif dong. Min kotangan 70. Gampang, Mbak. Nah, lanjut. Sekan 340. Sekali lagi sekan itu 340 di kuadran 4. Berarti positif karena temannya kebalikan dari kosinus. Nah, berarti ini 360 min alfa. Nah, alfanya dari mana? Iya, dari ini selisihnya. Nah, karena ini positif lah, ya wis langsung sekan 20. Itu menyatakan dengan sudut lancip. Hitungannya. Contohnya adalah sin 7pi per 4. Berarti 7pi per 4 itu terletak di kuadran berapa? 4. Kalau kuadran 4 berarti nyatakan dengan 2pi min pi per 4. Ini karena pakai radian ya. Nah, karena ini di kuadran 4 berarti nilai sin adalah negatif. Ini udah tambahin negatif, tinggal pakai yang belakang. Oke. Nah, sedangkan sin V per 4 itu adalah, ya ini sama saja dengan sin 45. Jadinya nilainya min akar 2 per 2. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Cos 330. 330 di kuadran berapa? 4. Kuadran 4 berarti nyatakan dengan 300 min alfa. Alfanya dari mana? Ya selisihnya. Sedangkan nilai cos di kuadran 4 positif. Yojo nambahin negatif. Paham? Langsung cos 30 nilainya akar 3 per 2. Yang terakhir, tangen 300 derajat. Sekali lagi 300 derajat adalah di kuadran 4. Kuadran 4 nyatakan dengan 360 min alfa. Alfanya dari mana? Ya selisihnya ini. 300 sama 360 berarti 60. Karena di kuadran 4 berarti tangen nilainya negatif. Ya tambahin min tan 60. Gampang kan ya? Nah, ini kan keluar sin, cos keluar cos, tan keluar tan, sekan keluar sekan, kosekan, tangan, kotangan ya. Nah, coba yang judulnya. Selanjutnya untuk sudut negatif. Sudut negatif berarti nyatakan dengan seperti di kuadran 4, berarti yang positif hanya kosinus sama